Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan channel saya, Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya bersama dengan salah satu tanaman yang sudah sangat terkenal ya teman-teman semua. Ini adalah Muraya paniculata teman-teman semua ya. Nama yang sebenarnya mudah ya, tapi dibikin susah ya. Ini sebenarnya adalah kemuning teman-teman ya. Untuk di Jawa ini sering kita sebut sebagai tanaman kemuning ya. Ada nama-nama yang lain, bisa kemuning, bisa macam sebagainya sebutannya, tapi kebanyakan kalau di Jawa ini adalah kemuning. Dan ini adalah kemuning lokal teman-teman semuanya. Untuk kemuning sendiri ini kan sebenarnya adalah famili Rutaceae ya teman-teman. Dia satu kerabat dengan daun kari ya teman-teman, dan yang semacamnya ya. Famili Rutaceae ya, namanya kalau nama latinnya adalah Muraya paniculata. Dan dia memiliki beberapa varian teman-teman semua. Jadi tidak hanya satu varian kemuning lokal seperti ini, tetapi ada lagi kemuning yang sudah bisa naik daun menjadi tanaman hias ya teman-teman. Kalau ini kan sebenarnya ada tanaman peneduh ya. Kalau yang tanaman-tanaman kemuning yang relatif bisa menjadi tanaman hias yang kebanyakan sudah diaplikasikan untuk tanaman hias itu salah satunya adalah kemuning Jepang, ada lagi kemuning mikro dan kemuning super mikro. Nah, nanti akan kita bahas di lain kesempatan ya teman-teman untuk beberapa macam varian kemuning. Nah, kenapa saya memilih varian kemuning lokal ini untuk saya update di dalam video saya ini? Ini bukan sekedar kemuning lokal teman-teman semuanya ya, makanya perlu saya abadikan ya teman-teman semuanya. Kita nggak tahu ini sampai kapan bertahannya, maka saya akan abadikan dalam salah satu video di channel saya ini. Ini adalah kemuning lokal ya teman-teman semua, yang awalnya saya mempunyai program untuk saya jadikan sebagai bahan untuk bonsai ya teman-teman. Ini sempat saya wiring ya teman-teman. Kemudian kawat wiringnya sempat sudah saya lepas ya. Kemudian ini kenapa masih gondrong seperti ini, memang tujuannya saya loskan untuk membesarkan batang yang di sini. Jadi targetnya nanti batang di sini sama dengan seperti ini minimal ya, sudah sebesar ya setengah dari jari kelingking orang dewasa, baru nanti saya potong di sini. Nah, tetapi seperti mendapat durian runtuh teman-teman semuanya ya, tidak dinyana, tidak dikira itu ternyata saya mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Nah, ini yang awalnya memang akan saya potong ya, artinya di sini akan saya bersihkan, saya hanya akan mengingu atau akan memelihara batang ini saja. Tetapi ketika saya mau memotong itu ternyata ada penampakan luar biasa. Ini muncul variegata ya teman-teman semua. Jadi ada kelainan gen, ada kelainan sel ya, yang mengalami penurunan kualitas klorofilnya mungkin ya, berturun sangat banyak sehingga dia berwarna variegata. Nah, untuk kemuning lokal seperti ini saya masih sangat jarang memperoleh atau melihat tanaman kemuning ya. Saya belum pernah, kecuali sekali ini ya teman-teman, itu kemuning yang keluar warna variegatanya seperti ini, walaupun sebenarnya variegatanya itu variegata albino ini teman-teman semua, variegata yang ngeblok ya, jadi tidak ada motif selain warna putih ya. Kalau untuk variegata albino itu kan dalam tanaman hias itu relatif sangat rawan untuk rusak ya, artinya tingkat kecepatan kerusakan daunnya itu relatif lebih tinggi daripada tanaman variegata dengan corak seperti misalnya marble dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi tidak masalah, makanya ini saya jaga kerimbunannya untuk memperoleh klorofil dan menjaga atau mempertahankan daun yang variegata seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya variegata itu adalah sebuah penyakit ya teman-teman di dalam tanaman ya, tetapi karena penampakannya itu dianggap indah penampilannya, maka menjadikan tanaman ini sesuatu yang berbeda dan mempunyai, akhirnya mendongkrak atau eh, menaikkan nilai dari harga jual tanaman itu sendiri teman-teman semua ya.
Jadi varigata ini kan sebenarnya adalah penyakit. Kalau di tanaman justru penyakit varigata ini akan menaikkan nilai ekonomisnya ya, beda di dalam diri manusia ya. Kalau ada penyakit, apalagi penyakit varigata yang muncul di dalam tubuh manusia itu kan eh, sangat dihindari ya teman-teman, berbeda sekali dengan tanaman hias ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk masalah varigata untuk saat ini cenderung kita letakkan dengan lokasi yang relatif sedang untuk pencahayaan sinar mataharinya ya teman-teman. Karena kalau terlalu tinggi intensitas sinar mataharinya, maka dia kecenderungannya adalah mudah gosong karena dia tidak memiliki zat hijau daun ya, sehingga mudah terbakar. Tetapi kalau kita tempatkan di tempat yang sangat teduh atau hampir tidak mengenai sinar matahari secara langsung, itu pun juga berdampak pada kurangnya kadar kemampuan dia untuk mengolah makanan, sehingga eh, semakin lama itu akan hilang ya, varigatanya itu malah akan hilang sama sekali kalau kita letakkan di tempat dengan intensitas matahari yang kurang atau bahkan tidak memperoleh intensitas matahari yang langsung secara cukup ya, kira-kira seperti itu. Makanya kan memang relatif kita tempatkan di lokasi yang sedang saja, misalnya di bawah paranet ya, kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya idealnya untuk tanaman dengan program bonsai seperti ini harusnya memperoleh sinar matahari yang full, artinya tidak di bawah naungan, untuk mempercepat pertumbuhan daun yang kemudian harapannya untuk bisa mempercepat pertumbuhan batang, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi untuk tanaman-tanaman varigata ini memang tanaman yang relatif spesial, maka lokasinya pun juga harus spesial, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Nah, saya nunut mengabadikan salah satu tanaman hias yang sebenarnya biasa ini teman-teman semuanya, tetapi memiliki keistimewaan yang sangat jarang saya jumpai. Makanya saya seperti mendapatkan durian runtuh ya, tidak dinyana, tidak dikira muncul tanaman atau salah satu bagian dari tanaman kemuning saya itu muncul varigata, walaupun belum sesuai dengan harapan ya, walaupun harus disyukuri ya. Kalau harapannya kan dia bercorak marble, ada sedikit hijaunya, sehingga kemampuan atau daya tahan terhadap sinar matahari, cuaca, dan lain sebagainya itu lebih bagus. Tetapi tidak masalah, nanti kita coba dalam perkembangannya bagaimana. Akan saya update lagi di video saya yang lain nantinya teman-teman ya, apakah varigatanya itu akan jadi semakin bagus atau tidak. Nah, yang tadinya saya awalnya adalah target untuk bahan bonsai, tapi karena muncul seperti ini maka nilai ekonomisnya itu lebih tinggi daripada ketika saya jadikan dia itu sebagai bonsai teman-teman semua ya, karena memang sangat jarang. Tetapi kalau bonsai kemuning itu sudah banyak, tetapi kalau kemuning lokal kok terus kemudian memunculkan varigata, saya belum pernah berjumpa kecuali dengan tanaman saya yang satu ini. Demikian teman-teman semua ya, update saya mengenai salah satu tanaman kemuning yang mengeluarkan varigata. Maka jelilah kita dengan lingkungan sekitar kita, apabila ada tanaman-tanaman di sekitar kita yang kira-kira nyeleneh ya, dia mengeluarkan varigata-varigata seperti ini, maka ada peluang kita untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih. Maka jangan menyanyiakan semua ciptaan Allah itu, insya Allah ada hal positifnya, ada manfaatnya, tinggal kita bisa mempelajarinya, memperolehnya atau tidak, atau mengabaikan, sekedar seperti itu teman-teman semua ya, sebagai bahan informasi kita sebagai seorang petani. Karena kadang kalau kita tidak memperhatikan ya, nanti malah yang memperhatikan itu orang lain. Nah, dia membeli dari kita dengan harga normal ya, dengan harga kemuning normal, tetapi beliaunya itu akan memperoleh harga yang fantastis, kira-kira seperti itu. Apalagi dalam keadaan booming yang akhir-akhir ini ya teman-teman semuanya ya, semua tanaman varigata yang sangat langka ya, apapun itu jenis tanamannya, kalau keluar varigatanya maka nilai ekonomisnya itu akan lebih tinggi, apalagi untuk tanaman-tanaman hias yang sudah sangat populer, kira-kira seperti itu teman-teman semua, berkaitan dengan tanaman sederhana yang
memunculkan variegata secara tidak terduga. Nah, ini juga sebuah anugerah ya teman-teman semua ya, tidak secara alami ya, karena kalau kita rangsang ya, kita rangsang dengan hormon dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa, tetapi sifatnya itu sudah tidak bisa permanen, hanya sekedar ketika hormon itu kita gunakan maka akan muncul variegatanya, ketika hormon itu tidak digunakan maka akan hilang dengan sendirinya variegata itu, artinya memang variegata buatan. Nah, kalau yang alami-alami seperti ini sangat sangat jarang ya teman-teman. Artinya memang layak untuk kita perhatikan secara khusus tanaman-tanaman yang seperti ini. Terus kemudian teman-teman ya jangan juga salah, kalau yang namanya variegata itu biasanya sangat labil ya, masih sangat labil, belum bisa stabil ya. Ketika nanti kita cangkok atau kita perbanyak itu belum juga nanti tentu atau belum pasti keluar variegata seperti induknya, maka itu adalah variegata yang bagus. Tapi kalau variegatanya itu sudah sangat stabil sehingga perbanyakan dengan stek ataupun cangkok dan lain sebagainya itu sangat mudah untuk menurunkan anakan-anakan baru, individu-individu tanaman baru itu variegata, maka dia sudah tidak variegata lagi teman-teman, tetapi sudah menjadi varian, kira-kira seperti itu. Sekarang sangat banyak sekali ya tanaman-tanaman dengan corak warna putih tetapi tidak disebut sebagai variegata, tetapi hanya sekedar kita sebut sebagai varian ya, karena memang variegatanya itu sudah stabil ya, sehingga sudah sangat mudah dibudidayakan dan itu pasti sifatnya muncul warna putih variegata seperti itu, maka itu adalah varian bukan variegata lagi. Bisa kita jumpai misalnya di dalam pohon asoka ya, itu ada asoka variegata, ada lagi tanaman hias polisias ya yang dia keluar variegatanya, makanya dia juga disebut sebagai varian variegata, kira-kira seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tanaman yang mengeluarkan warna variegata tetapi sudah sangat stabil. Seperti itu teman-teman semua, semoga menjadi informasi yang bermanfaat, utamanya bagi diri saya sendiri. Ada kurang hilafnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.